Halo semuanya, selamat datang di sesi kuliah metode statistika kita. Saya senang banget hari ini, karena kita bakal bahas sesuatu yang bisa dibilang jadi jantungnya pemodelan prediktif di dunia data science. Coba bayangin, kalian lagi pegang dataset raksasa. Ada angka, teks, kategori, macem-macem. Terus, gimana caranya kalian tahu kalau satu hal itu beneran punya efek ke hal lain? Misalnya nih, apakah promo diskon yang baru aja diluncurkan beneran naikin penjualan atau cuma kebetulan doang? Nah, nemuin koneksi antar data inilah inti kerjaan kita. Hari ini kita bakal buka toolkit atau kotak peralatan kita untuk belajar cara ngukurnya, yaitu lewat korelasi. Yuk kita mulai? Buat agenda hari ini kita bakal ngebahas 5 hal. Pertama, konsep dasar korelasi. Kedua, hubungan data kategorik. Ketiga, korelasi parametrik Pearson. Keempat, uji hipotesis Pearson. Dan kelima, korelasi non-parametrik Rank-Spearman. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, konsep dasar korelasi. Nah, sebelum kita pusing lihat angka dan rumus, kita harus paham dulu, apa sih bentuk dari sebuah hubungan itu? Di sini kita kenalan sama bintang utama kita, namanya koefisien korelasi, yang biasanya ditulis pakai huruf R kecil. Sebagai calon data scientist, kalian bisa anggap R ini kayak meteran pengukur. Tugas utamanya jelas banget, buat ngukur seberapa kuat sih hubungan linier antara dua variabel dan ke arah mana hubungan itu bergerak. Yang bikin R ini menarik adalah aturan mainnya. Aturannya tuh simpel banget dan mutlak. Nilai R ini dikunci ketat. Cuma bisa ada di rentang negatif 1 sampai positif 1. Udah, itu aja. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Semakin nilainya mepet ke angka ekstrim, entah itu -1 atau 1, berarti koneksi datanya makin kuat. Kalau nilainya positif, arahnya barengan. Kalau X naik, Y ikut naik. Tapi kalau negatif, arahnya kebalikan. X naik, Y malah turun. Terus gimana kalau kalian dapat nilai 0? Berarti fix, nggak ada hubungan linier sama sekali di antara dua variabel itu. Sebagai orang yang main dengan data tiap hari, kita wajib banget bisa bayangin hal ini secara visual. Coba perhatiin pola ini. Kalau R-nya lebih dari 0 alias positif, titik-titik datanya bakal kelihatan naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau R kurang dari 0 atau negatif, polanya bakal turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kalau hubungannya itu benar-benar sempurna, di +1 atau -1, titik-titiknya bakal rapi banget ngebentuk satu garis lurus tanpa melenceng sedikit pun. Tapi kalau R-nya dekat-dekat angka 0, kalian cuma bakal lihat awan titik acak yang nyebar, berantakan gak karuan. Melatih insting buat ngenalin pola ini krusial banget ya teman-teman. Sip, sekarang kita masuk ke bagian 2, hubungan data kategorik. Pertanyaannya, gimana kalau data yang kita punya tuh bukan angka ukur, tapi berupa kelompok atau kategori, kayak gender atau preferensi buku? Nah, ini tool pertama kita, tabel kontingensi 2x2. Coba lihat hasil survei preferensi bacaan ini. Angka yang di luar kurung itu adalah observasi asli kita di lapangan. Sementara angka yang di dalam kurung, kayak angka 90 buat laki-laki penyuka fiksi, itu adalah frekuensi harapan. Jadi, trik utamanya adalah ngebandingin realita yang kita temuin sama ekspektasi yang seharusnya muncul kalau kedua variabel itu nggak ada hubungannya sama sekali. Buat mastinnya secara ilmiah, kita pakai proses uji hipotesis yang rapi. Langkah pertama, kita set H0 atau hipotesis nolnya, asumsikan kedua variabel ini independen alias nggak ada hubungan. H1-nya ada hubungan. Langkah kedua, kita hitung selisih antara nilai asli dan nilai harapan tadi pakai rumus chi-square. Dari perhitungan modul kita, dapatlah nilai chi-square sebesar 507,93. Langkah ketiga, tarik kesimpulan. Karena angka hitungan kita, 507,93, itu jauh banget ngelewatin nilai batas kritis di tabel yang cuma 3,84, otomatis kita tolak H0. Kesimpulannya, ya terbukti valid ada hubungan yang signifikan antara gender sama pilihan bacaan seseorang. Lanjut, kita masuk ke bagian ketiga, korelasi parametrik Pearson. Ini dia metode andalan alias go-to method kita kalau berurusan sama data numerik skala rasio yang distribusinya normal. Pas lihat rumus Pearson ini, kalian jangan keburu panik duluan sama aljabarnya ya. Inti dari rumus ini sebenarnya cuma ngebandingin variansi. Dia ngukur sejauh mana variabel X dan Y itu bergerak bareng-bareng ngejauhin rata-ratanya. Kalau tiap kali nilai X ada di atas rata-rata, terus Y juga ikut-ikutan di atas rata-ratanya, nah rumus ini bakal ngasih kita skor positif yang kuat. Nah, kalau kita masukin angka dari contoh data numerik di modul ke rumus tadi, kita dapat hasil R sebesar 0,930. Coba, ingat lagi aturan dasar kita di awal tadi.
Angka 0,930 ini nyaris banget nyentuh angka 1 kan? Ini ngasih sinyal yang luar biasa kuat. Artinya, memang ada hubungan searah yang sangat amat kuat antara variabel X dan Y yang lagi kita amati. Tapi kita nggak boleh berhenti di situ. Yuk masuk ke bagian keempat, uji hipotesis Pearson. Kenapa ini penting? Sebagai data scientist yang kritis, kita nggak boleh gampang puas cuma lihat satu angka. Kita harus tes. Ini korelasi 0,930 beneran signifikan secara statistik atau cuma kebetulan aja alias hoki? Kita pakai 4 langkah uji t-test ini. Pertama, pasang H0 bahwa nggak ada hubungan di populasi. Kedua, masukin nilai korelasi tadi ke rumus T hitung dan kita dapatlah nilai T sebesar 3,57. Ketiga, kita tentuin derajat kebebasan dan batas error atau alfanya. Dan keempat, mari kita lihat. Karena T hitung kita yang 3,57 ini lebih gede dari T tabel, kita tolak H0. Sekali lagi, kita berhasil ngebuktiin kalau hubungannya benar-benar nyata, bukan sekedar kebetulan. Oke, materi terakhir nih. Kita masuk ke bagian kelima, korelasi non-parametric rank Spearman. Kalian mungkin mikir, Prof, di dunia nyata kan data seringnya berantakan, nggak berdistribusi normal. Nah, spot on. Disinilah insting data kalian diuji buat nentuin tool yang pas. Kalau datanya interval atau rasio dan bentuknya mulus kayak lonceng, pakai Pearson. Tapi begitu asumsi normalitasnya dilanggar atau datanya berupa urutan dan peringkat, kalian harus buru-buru ganti haluan ke Spearman. Spearman ini jauh lebih badak alias tangguh buat ngadepin data yang nggak sempurna. Tabel ini ngasih lihat dengan jelas bedanya cara kerja Spearman. Coba perhatiin data tentang kedisiplinan dan kinerja ini. Trik paling krusial di Spearman adalah kita berhenti peduli sama angka aslinya. Angka mentah kayak 75 atau 45 itu kita cuekin aja. Gantinya, kita kasih peringkat atau rank dari yang paling gede ke yang paling kecil. Terus, korelasi dihitung berdasarkan seberapa beda urutan peringkat itu, bukan dari selisih angka aslinya. Cerdik banget kan pendekatannya? Dan voila! Setelah kita proses beda peringkat tadi ke rumusnya, keluarlah hasil akhirnya. Skor korelasi Spearman kita ada di 0,803. Lagi-lagi, ini lumayan dekat ke angka 1. Kesimpulannya jadi sangat valid. Terbukti ada hubungan searah yang kuat, makin tinggi kedisiplinan seorang pekerja, peringkat kinerjanya juga for sure bakal makin bagus. Jadi teman-teman, menguasai data science sejati itu benernya bukan cuma soal seberapa jago kalian ngafal rumus, tapi soal intuisi, soal tahu kapan harus pakai tool yang mana di saat yang tepat. Hari ini toolkit kalian udah penuh. Kita udah paham visual korelasi, tahu cara pakai tabel kontingensi buat data kategorik, pakai Pearson buat data numerik yang mulus, sampai pakai Spearman pas kondisi dunia nyata lagi nggak ideal. Nah, sebagai calon data scientist masa depan, saya mau nanya nih buat nutup sesi kita. Berbekal instrumen-instrumen hebat ini, hubungan luar biasa apa yang bakal kalian bongkar dari lautan data hari ini? Selamat bereksplorasi!